pelaksanaan UAS ya. Gimana minggu depan pelaksanaan UASnya itu hari apa ya? 2DC tuh. Senin bukan atau Senin depan ya? Senin, Bu. Senin ya. Saya izin share screen dulu. Kok layar saya muncul? Sudah, Bu, sudah muncul. Sudah ya. Ya, jadi untuk materi kekuatan bahan atau kekuatan material juga sebenarnya sudah disampaikan semuanya sampai terakhir mengenai teori kegagalan. Mungkin hari ini saya akan bahas mengenai kisi-kisi soal UAS, kemudian mungkin nanti akan ada contoh soal ya, kita bahas bersama-sama contoh soal yang ada di teori kegagalan seperti apa. Nah ini kisi-kisinya itu kurang lebih ada 8 poin. Yang pertama yaitu macam-macam pembebanan beserta nilai dan distribusi tegangannya, atau dengan kata lain sebenarnya ini seperti pembebanan kombinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu benda menerima beban multiaksial, kira-kira dia menerima tegangan apa saja dan di titik manakah nanti akan terjadi kritis gitu ya. Dan apakah dari tegangan yang terjadi itu terjadinya di setiap titik atau seperti apa. Itu berkaitan dengan distribusi tegangannya. Kemudian tegangan pada bejana tekan atau pressure vessel ya. Kemudian yang nomor 3 menentukan tegangan utama atau principal stress beserta dengan orientasi sudutnya pada sebuah titik dengan mencari tegangan yang terjadi. Jadi nanti kalau ada suatu benda diberikan beban, kalian nyatakan dulu tegangan apa saja yang terjadi pada titik tertentu, gitu ya. Kemudian kalian diminta untuk mencari tegangan utamanya, principal stress-nya, ya. Sigma 1, sigma 2-nya itu berapa. Kemudian pada orientasi sudut berapa. Ya. Kemudian yang keempat, kalau tadi itu menentukan tegangan utama itu tegangan normal, yang nomor 4 ini adalah tegangan gesernya. Masih sama seperti tadi, jadi kalau misalnya suatu komponen diberikan beban, kalian cari tegangan geser maksimumnya berapa dan orientasinya berapa. Ya. Kemudian yang kelima itu menentukan tegangan yang terjadi pada orientasi sudut yang berbeda. Jadi seperti yang dijelaskan pada materi transformasi tegangan, bahwa kalau kita biasanya menghitung tegangan itu misalnya tegangan akibat beban tarik aksial gitu ya. Sigma tarik atau tegangan tarik itu rumusnya adalah Fn per A. Nah, ini kita potong, potongannya tegak lurus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada batang begini, maka dipotongnya adalah potong lurus begini ya. Jadi kalau ini biasa kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian kalau di transformasi tegangan, kita akan melihat kalau arah pemotongannya berbeda-beda gitu ya, dengan sudut theta tertentu. Ini ada rumusnya. Nah, sebenarnya kita cukup menghitung dulu tegangan di kondisi awal ya, seperti biasa begini. Ya, di sini F, sehingga gunakan rumus ini kita dapat tegangan yang terjadi ya, sehingga kita punya sigma X, sigma Y dan tau XY, kemudian dimasukkan ke rumus
transformasi tegangan. Itu untuk yang nomor 5. Nah, kalau 3 dan 4 ini sebenarnya adalah lanjutan dari transformasi tegangan ya, prinsipal stres. Itu berarti orientasi ketika theta memberikan nilai sigma paling besar atau maksimum. Ya. Oke. Kalau yang geser, tegangan geser. Maksimum itu adalah theta di mana memberikan tau paling besar. Ya, setelah kita ketahui komponen-komponen tegangannya pada arah X, Y, dan gesernya juga seperti apa. Nah, yang keenam ini menyatakan tegangan yang terjadi. Ini sebenarnya ya ini ya nomor 1 ya. Dan mengidentifikasi tegangan pada suatu titik ini juga masih sama. Ya. Jadi seperti kalau tadi tegangan tarik itu Fn per A, di mana batang saya tarik seperti ini, kemudian saya potong. Ya. Kalau diperbesar, maka tegangan yang terjadi ini dianggapnya merata. Jadi di titik 1, 2, 3, dan seterusnya, ini nilainya adalah sama dengan Fn per A. Berbeda dengan bengkok. Bengkok yaitu M dikali Y dibagi I. Kalau ada batang, kemudian ini F, ini tumpuan, dan yang ini L-nya, maka yang terjadi adalah batangnya membengkok seperti itu ya, sehingga di daerah potongannya di sini terjadi tarik dan tekan. Tarik dan tekan. Nilainya berbeda-beda untuk setiap titik 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau di titik manakah itu akan terjadi maksimum dan minimum gitu ya. Kemudian nomor 8, lakukan analisa kegagalan. Nah, ini yang tadi kita identifikasi dulu di titik mana terjadi tegangan apa, kira-kira di manakah terjadi tegangan paling besar. Nah, baru nanti kita bandingkan dengan teori kegagalannya. Ya, dimana kalau sudah bicara teori kegagalan, maka tegangannya ini kita ubah dulu ke tegangan prinsipal stresnya. Lalu kita bandingkan mau pakai apa. Kemarin sudah belajar 4 teorinya. Ada shear maksimum atau Tresca, atau ada energi distorsi maksimum atau von Mises, ada normal maksimum, dan juga ada Mohr kriteria. Ya, ada 4 itu. Kurang lebih kisi-kisinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum ya. Nah, jadi selain menyampaikan kisi-kisi, mungkin saya akan membahas soal ya yang ini sebagai salah satu gambaran nanti UAS seperti apa gitu ya. Di sini saya sudah punya soal, mungkin sedikit dimodifikasi soalnya biar lebih sesuai dengan kisi-kisi soalnya. Jadi di sini contohnya ada sebuah poros gitu ya. Ini poros, bentuknya dia silinder ya. Di daerah potongan AA dia bentuknya hollow atau pipa dengan radius terluar 50 dan radius dalam 40 mm. Gitu ya. Kemudian di sini ada satu buah gaya besarnya 6 kN, letaknya itu 300
milimeter ya terhadap X gitu ya. Kemudian di sini ditambahkan bahwa diameter terkecil, berarti diameter ini bentuknya silinder. Nah, diameternya 30 mm. Kemudian ditambahkan total panjangnya 400. Berarti kalau di sini 300, di sini tambahkan jadi 100. Kemudian panjang dari diameter terkecilnya 200. Jadi dari sini ke sini, ini jaraknya adalah 200 mm. Nah, pertanyaan pertama, di manakah perkiraan terjadi kritis? Manakah perkiraan terjadi kritis? Kemudian nomor 2, cek kekuatan poros jika poros terbuat dari material ST50 di mana batas mulurnya adalah 300 MPa dengan faktor keamanan 2. Nah, kalau tidak aman, berikan saran Anda terhadap rancangan. Kira-kira harus diapakan ya agar aman kalau misalnya dari hasil hitungan itu tidak aman. Kira-kira untuk soalnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu mau nanya, itu titik A-nya itu di sebelah kanan ya, Bu, bukan di atasnya ya? Ya, yang kalau ini titik A-nya di sebelah kanan. Jadi kalau digambarkan ini di sini ya. Di potongan A-nya. Tapi ini soalnya udah saya modifikasi, jadi titik A itu mungkin tidak kita perlukan. Ya, posisi di situ. Karena di sini dimintanya adalah di mana terjadi ketegangan kritis dan kemudian kita kontrol kekuatan porosnya. Kalau kekuatan poros berarti kita harus lihat tegangan yang terjadi di sepanjang porosnya gitu ya. Kemudian kita kontrol di daerah kritisnya. Ya, aman atau tidak. Kalau misalnya di kritisnya aja aman, ya harusnya di daerah lain itu aman juga gitu ya. Ada lagi? Cukup jelas soalnya? Jelas, Bu. Oke. Kita mulai bahas dulu ya dari nomor 1. Nah, pertanyaannya adalah di manakah perkiraan terjadi kritis? Kira-kira di mana nih? Konsepnya bagaimana? Kapankah dia dinyatakan kritis? Kritis itu berarti ada kemungkinan terjadi patah gitu ya. Yang disebut dengan kritis itu kemungkinan ekstrimnya gitu ya, patah dia nanti. Kalau misalnya bebannya terlalu besar, maka nanti dia mungkin patah. Kira-kira di manakah akan terjadi patah? Kita lihat dari poros ini. Menurut kalian kemungkinan di mana sih terjadi patah? Ada yang bisa menebak nggak? Ujung 400, maksudnya di tumpuan di sini. Oke. Siapa tadi yang jawab itu deh? Ginan. Kenapa Ginan? Patahnya kira-kira di situ. Hmm? Oke.
Yang lainnya kebayang nggak yang dimaksud dengan kata ginan itu? Kalau di titik sini, sigma itu maksudnya sigma gini ya, sigma mx ya, total momennya. Di sini dibilangnya paling besar gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Karena jaraknya semakin jauh dari gaya gitu ya. Kalau yang lain? Ada Ibu yang kalau Farisma di ujung yang 200 itu Bu. di ujung 200. Yang Iya. ini 200 itu ya di sini ya. Iya Bu. Nah, kalau di sini kenapa nih? Karena diameternya lebih kecil Bu dari yang gede. Di sini diameternya lebih kecil. Lebih kecil. Ya, kalau di sini di yang tadi di ujung, saya kita sebutnya titik apa ya? Titik ini apa? Titik D deh, titik D ya. Di sini titik E ya. Di D ini. Kalau di D ini momennya paling besar. Kalau di E diameternya lebih kecil. Di D diameternya berapa? Nah, ini ya. Ini radiusnya. Berarti di sini diameter luarnya 100, diameter kecilnya adalah 80. Enggak apa nih? Dia lebih besar daripada diameter di E. Kalau di E, ini diameternya adalah 30. Mana yang betul? Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat lagi nggak? Atau mungkin ada yang bingung, Bu, kenapa Ginan atau Farid menyimpulkannya karena momennya paling besar atau diameternya paling kecil? Kira ada yang bingung nggak? Pada diem. Diem berarti nggak bingung ya? Ngerti ya? Kita kan bicara kekuatan bahan, ya. Saya kembali lagi ke materinya. Kritis itu adalah kemungkinan patah. Kapan sih patah itu terjadi? Kita sudah belajar diagram uji tarik kan ya? Diagram uji tarik gitu ya. Dimana kalau dari diagram uji tarik itu ketika saya berikan F lebih besar atau di sini adalah sigma gitu ya, tegangannya makin naik, ya, maka tegangannya akan semakin naik juga. Ya, ketika dia mencapai titik tertinggi, di sini sudah ada kemungkinan terjadi necking gitu ya, dan akhirnya patah. Dengan kata lain, material itu memiliki batas kekuatan. Nah, di manakah batas kekuatannya? Ada yang disebut dengan sigma U, ada yang disebut dengan sigma yield atau tegangan ultimate dan tegangan yield. Kalau ini adalah batas patah, dan yang ini adalah batas mundur. Nah, ketika merancang, dua batasan inilah yang kita gunakan. Mau kita gunakan dia sampai patah atau mau sampai mulur atau terdeformasi plastis gitu ya. Pilih yang mana. Nah, dari konsep ini kita bicara berarti kritis itu ketika tegangannya itu sudah melampaui batas kekuatannya ya. Batas kekuatannya yaitu berdasarkan tegangan yang terjadi. Apakah tegangan yang terjadinya ini masih di bawah tegangan yang dibatasi gitu ya atau sudah lebih. Nah, kata lain kita kenal ada yang namanya sigma izin, tegangan izinnya atau batas kekuatannya. Nah, biasanya apa ini? Kita pakainya sigma yield dibagi SF atau bisa juga sigma U dibagikan SF.
Ya. Nah, harapannya tegangan yang terjadi ini masih di bawah tegangan izinnya. Gitu ya. Masih di bawah tegangan izinnya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan tegangan yang terjadinya seperti apa. Kita bandingkan dengan batas kekuatannya. Nah, tegangan itu ada apa aja? Kita lihat dari jenis pembebanannya. Ada aksial, gitu ya, tarik atau tekan. Rumusnya apa? Fn. Hilang. Teksnya nggak muncul. Bentar ya, laptopnya nge-freeze. Kalau suara saya masih kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Masih, Bu. Kedengeran ya. Tapi laptopnya nge-freeze. Nah, coba lagi. Ya. Layar saya udah muncul lagi ya. Udah, Bu. Udah. Jadi balik lagi ya, ketika kita mau mengetahui tegangan apa yang terjadi, kita harus pahami dulu jenis pembebanan. Kalian sudah belajar dari semester sebelumnya ada pembebanan aksial, gitu ya. Maka terjadi tegangan tarik atau tekan di mana nilainya adalah Fn dibagi A. Ya. Kemudian ada tegangan apa lagi? Selanjutnya apa? Geser, ya. Di sini adalah Ft per A. Ada apa lagi? Bengkok, Bu. Bengkok, ya. Oh, rumusnya Y dibagi I. Kemudian ada puntir. Rumusnya apa? E kali C dibagi J. Ya, ada 4 macam. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, yang geser ini bisa pakai VQ ya kalian. VQ per IT. Ya. Oh, ini rata-rata. Ya, kalian biasanya pakai yang ini ya. Oke. Ada lagi? Kira-kira? Udah ya sebenarnya ya. Ini saja. Cuman ada kasus khusus
yaitu di bejana tekan. Ya, jadi ada bejana. Kalau di dalamnya diisi tekanan, maka terjadi dua macam tegangan. Bentar ya. Itu yang kemarin revisi kan lu juga tim. Oh, dosen iya. Kita Mas Rizky. Iya. Sorry ya. Itu harus di meterin semuanya. Ya, jadi bejana tekan ini ada dua macam, ada sigma up atau tegangan up stressnya, kemudian ada longitudinalnya ya. A, ya, sigma A. Rumusnya apa? Tekanan dikali R dibagi T. Kalau yang A ini setengahnya ya, buat T. Ini rumusnya. Ya, ini kasus khusus seperti di bejana tekan. Kurang lebih itu. Nah, jadi kita harus lihat dulu jenis pembebanan yang terjadi. Nah, kembalikan lagi ke tadi kemungkinan patah. Ya, kita harus mengecek tegangan yang terjadi. Ya, semakin besar tegangan, balik lagi ke kurva ini, ya, semakin ke atas nilainya, maka dia akan semakin mendekati fenomena patah, itu kan ya, mendekati fenomena patah. Maka di manakah terjadi kritis? Ya, di mana terjadi tegangan paling besar. Ya, tegangan paling besar akan menunjukkan dia kritis. Tegangan paling besar. Nah, di manakah dia akan terjadi tegangan paling besar? Kembali ke rumusnya tadi di jenis-jenis pembebanan. Balik ya materinya ke atas ke bawah. Kita punya beberapa persamaan tegangan. Nah, rumusnya pada dasarnya adalah di sini adalah gaya atau beban dibagi dengan dimensinya, kan? Ini beban, ini dimensi. Inersia itu kan berkaitan dengan dimensinya. Ini beban, ini dimensi. Ini beban, ini dimensi. Ini beban, ini dimensi. Ini beban, ini dimensi. Jadi berkaitan dengan beban dan dimensi. Kapankah terjadi tegangan paling besar? Kita lihat rumus paling sederhananya misalnya tegangan tarik. Rumusnya adalah Fn dibagi A. Kapan tegangan ini akan memberikan nilai besar? Ketika F diperbesar dan A diperkecil. Jadi tegangan ini berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan A. Sehingga kalau kita mau cari kritis, kita harus cari di manakah dia memiliki beban paling besar. Beban paling besar ya, atau dimensi paling kecil. Yang dimaksud dengan dimensi ini adalah penampangnya ya, karena ini adalah ruas. Ya, ruas. Ruas ini bisa dipahami dulu atau kecepatan atau perlu diulangi seperti apa? Ada yang mau ngasih tanggapan dulu barangkali? Aman, Bu. Aman ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita cari di manakah beban paling besar. Kalau di sini terjadi ada gaya gitu ya, kemudian punya jarak, maka kita cari jarak yang paling jauh, karena nanti akan memberikan momen paling besar. Karena kalau momen nanti ada dua persamaannya, apakah dia beban bengkok atau lentur atau torsi, yang mana gitu ya. Ini kan sama-sama momen. Kemudian kita cari dimensi paling kecil atau luas penampang paling kecil. Berarti tadi di sini penampangnya paling kecil, ya. Jadi ada kemungkinan dia mengalami kritisnya di posisi D
juga posisi E. Jadi baik jawaban dari Jianan ataupun dari Farid itu sebenarnya betul ya. Ini baru dari perkiraan saja. Nah, di manakah terjadi kritis sebenarnya? Nanti ini perlu dihitung. Ya. Jadi yang mana? Apakah di D atau di E? Nah, itu kita hitung. Dengan kita menentukan perkiraan kritis, itu memudahkan kita agar kita tidak perlu menghitung tegangan di setiap titik. Ya. Di manakah kalau kalian ngerancang, pasti dibikinnya rancangannya harus aman kan? Rancangan aman. Bagaimana menentukan rancangan aman? Ya, berarti dia tidak terjadi patah. Karena patah itu mungkin hanya ada di satu titik gitu ya. Patahnya di mana? Kita cari yang kritisnya saja. Baru kita hitung tegangannya dan nanti kita bandingkan tegangan yang terjadi itu harus lebih kecil dari tegangan izin. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu ya. Jadi kalau untuk perkiraannya di mana bisa di ujungnya atau di antar lebih kecil. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut ke nomor 2. Yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau sudah tahu yang kritisnya di mana, kita cek kekuatan porosnya. Ya, apabila diketahui porosnya itu materialnya adalah ST50, ya, steel 50, di mana batas mulutnya 300 megapascal dengan faktor keamanan 2. Nah, inilah yang tadi kita sebut bahwa kita nanti bandingkan tegangan terjadi itu harus lebih kecil dari tegangan izin. Kalau memenuhi ini, pernyataan ini, maka dianggapnya aman. Sehingga kita perlu menentukan tegangan yang terjadi dan tegangan izin. Ya. Mulai dulu mungkin yang paling sederhana dari tegangan izin. Tegangan izin itu apa? Tadi adalah sigma yield dibagi faktor. Ya. Sigma yield-nya diketahui, yaitu batas mulur kan ya, 300 MPa dibagi 2 sama dengan 150 megapascal. Nah, tegangan yang terjadinya bagaimana? Tadi disebutkan kita harus tahu dulu, kita harus definisikan dulu jenis pembebanan yang terjadi di sini. Ya. Jenis pembebanan yang terjadi. Jadi di soal kita tahu bahwa beban yang diberikan ini 6 kilonewton. Ya, 6 kilonewton. Nah, dari 6 kilonewton ini kira-kira menyebabkan tegangan apa saja? Nah, untuk tahunya bagaimana? Nah, kita tadi udah menentukan 2 titik kemungkinan kritis, yaitu titik E dan titik D. Kita lakukan hitung tegangan yang terjadi di titik E dan D. Nah, mau di mana dulu? Kita mulai dari yang E dulu deh ya. Yang E dulu. E. Gimana cara menentukannya? Nah, kita mulai biasakan semuanya dengan D, B, B.
buatlah diagram benda bebas ya di potongan E atau di titik E ini setelah dipotong, karena kan kita akan mencari tegangannya di sini, maka kita potong porosnya di titik E. Di sini saya gambarkan ini porosnya gitu ya. Di sini ada lengan gayanya, potong begitu. Kemudian gayanya di sini pakai warna biru. Ini adalah 6 kilonewton. Jaraknya ke sini 300 dan jaraknya ke sini 300. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman, Bu. Aman. Ya, jadi itu potongannya. Setelah potongannya kita gambarkan. Oh iya, sorry, 200. Oke, terima kasih koreksiannya. 200. Berarti nggak tidur ya. Oke, setelah dipotong seperti ini apa? Nah, tegangan ya, itu terjadi karena adanya gaya dalam. Maka kita perlu mendefinisikan gaya dalam yang ada di potongannya akibat gaya sebesar 6 kilonewton ini. Bagaimana caranya? Nah, kita penuhi kesetimbangannya. Kesetimbangannya. Apa itu kesetimbangan? Jumlah gaya ya, sigma F nanti akan sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Karena ada gaya 6 kilonewton, kalau saya gambarkan ini sumbu Y, ini sumbu X, ya, ini sumbu Z, ya, seperti di soal. Ini Y-nya, kelihatan ya, ini Z-nya, dan yang ini Y-nya. Ya, di X, Y, Z seperti itu. Karena ada gaya sebesar 6 kilonewton ke arah Z, ya, di arah Z, ke bawah minus, maka kita harus lawan ke atas. Maka di situ akan muncul di potongan harus muncul gaya atas. Ya. F Z gitu misalnya. FZ. Berapa besarnya? 6 kilonewton. Kenapa 6 kilonewton? Kan agar memenuhi sigma F-nya sama dengan 0. Bisa dipahami dulu? Bisa, Bu. Oke. Kemudian 6 kilonewton ini punya jarak terhadap titik E. Jaraknya ada 2 nih. Ada ini dan ada ini. Maka kalau saya lihat jarak 200, ya, 200 berarti jarak di sumbu Y gitu ya, di sumbu Y, maka dia akan mengakibatkan momen ke arah mana? Arah sumbu X, kaidah tangan kanan ya. Dia berputar ke situ gitu ya. Maka saya bisa gambarkan momennya. Momennya itu di sumbu X. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bingung nggak? Kalau saya berikan gaya 6 kilonewton dengan jarak 200, maka sumbu X itu kan sebagai aksis rotasinya kan ya? Ya, berputarnya sumbunya, aksis rotasinya adalah di sumbu X. Nah, kemudian kenapa ke bawah? Oh, sorry, kebalik ya. Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Bendanya muternya ke situ. Berarti arahnya harusnya ke sana ya, negatif. Sorry. Ini pakai pulpen. Dia di sumbu X, muternya ke sono. Ya. Itu bukan? Coba.
Ya Bu, yang pertama Bu. Muternya kan gimana? Kalau saya gambarkan dia di sumbu, ini sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Jadi saya pandang dari arah sini gitu ya. Batangnya kan begini. Ini ke sini itu adalah sumbu X. Saya kasih F, begitu. Yang tadi 200, ya kan? Muternya kemana? Clockwise. Ini X gitu ya. Muternya ke situ ya. Kaidah tangan kanan berarti menjauhi titik kan? Ya. Sana ya. Ya. Negatif X kan? Iya Bu. Iya. Benar ya? Bu, biasa bukannya kalau di potongannya mah yang digambarinnya tuh reaksinya Bu ya? Oh iya, sorry, benar. Benar. Sorry. Ya benar ya. Jadi kalau yang di dalamnya itu ininya di reaksinya. Jadi dia berputarnya begini gitu ya. Maka agar setimbang kita berikan gaya. Nah, jadi benar pertama ya. Pertama kemana? Ke sini ya. Ini yang X-nya. Oke. Kemudian untuk yang 300 yang sini gimana? Momennya berarti di sumbu apa tuh? Sumbu Y. Sumbu Y. Di sumbu Y. Oke, di sumbu Y. Berarti saya bikin garis sumbu Y-nya. Ya, momen di sumbu Y. Kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri Bu. Ke kiri. Ini muternya ke sini, oke. Berarti M-nya ke kiri. Seperti itu. Jadi ada berapa jenis gaya dalam? Ada 3 ya. Ada FZ, ada MY, dan ada MX. Ada 3. Nah, 3 gaya ini nanti akan menyebabkan tegangan. Ya, di setiap gaya ini menyebabkan tegangan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Cukup? Bisa dilanjut? Bisa. Atau pada nulis? Nggak direkam gitu ini deh. Direkam nggak? Nggak usah ditulis, screenshot aja ya. Boleh screenshot Bu. Boleh. Nanti aja screenshotnya terakhir kalau udah beres ya. Ya Bu. Oke. Nah, jadi tadi sudah sampai kita dapat ada 3 buah gaya dalam. 3 buah ini kita tentukan menyebabkan tegangan apa saja. Kita tahu jenis-jenis pembebanan itu menyebabkan tegangan yang berbeda-beda. Ada tarik, geser, bengkok, buntir. Atau kasus khusus bejana tekan. Kebetulan yang barusan bukan bejana tekan. Sehingga kemungkinannya ada di 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Masuk. Jadi kita pilih kira-kira dari 4 itu ke yang mana tegangannya? Menurut kalian? Nah, mulai dari FZ. Kalau FZ kira-kira jadi tegangan apa nih? FZ itu di sini ya. Geser Bu.
geser ya, karena gayanya itu tangensial terhadap penampangnya ya. Penampangnya begini, penampang potongnya. Dia tangensial. Maka dia menyebabkan tegangan geser. Kalau tegangan geser, rumusnya adalah V kali Q dibagi I T ya. V-nya berapa? Ya, V-nya adalah FZ ini. Ya, FZ ini sebagai V. Nah, kemudian akibat MY. MY berarti yang ini ya. MY. Kira-kira tegangan apa tuh yang terjadi? Puntir. Ya, tegangan puntir ya. Ada yang bingung kenapa tegangan puntir? Ya, jelaskan dia momen ya. Momen itu adanya bengkok atau puntir. Nah, karena MY ini maka bendanya terpelintir, maka kita masuknya tegangan puntir. Nah, kalau MX ini bengkok. Bengkok itu rumusnya adalah momen dikali Y dibagi. Ya. Nanti untuk puntir MY ini sebagai torsinya, yang MX ini sebagai momen di tegangan bengkok. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ya, bisa. Ya udah kalau gitu kita hitung satu-satu berapakah nilainya. Misalnya yang mana dulu? Mau geser dulu boleh, mau puntir dulu boleh, atau bengkok dulu boleh. Oh, saya gampangnya bengkok dulu aja ya. Bengkok itu sama dengan M dikali Y dibagi I. Nah, M-nya di mana? M itu adalah MX, besarnya sama dengan 6 kilonewton dikali 200 milimeter. Berarti berapa? Gitu ya. Kemudian apalagi nilai yang harus dicari? Y gitu ya. Nah, tegangan, di kritis itu terjadi ketika tegangannya paling besar gitu ya. Maka kita cari tegangan paling besar, bengkok itu berapa? Karena kita tahu kalau bengkok itu dia distribusinya tidak merata ya. Ada tarik, ada tekan. Ya, ini di bab kombinasi pembebanan kombinasi. Nah, ada tarik, ada tekan. Di sini 0, di ujung-ujungnya itu akan semakin besar. Kapan dia akan memberikan nilai paling besar? Ketika Y-nya paling besar atau jaraknya terjauh. Di mana jarak terjauh nih kalau lingkaran? Berarti Y-nya adalah sebagai R-nya. Ya. Bentar ya. Nggak muncul lagi tulisannya. Jadi Y-nya itu adalah R-nya, ya, sisi terjauh. Yaitu setengah dari lingkarannya itu 15 mm. Karena kita bicaranya titik E ya. Jadi penampang yang dipakai adalah yang ini, yang diameter 30. Kemudian I-nya. I untuk lingkaran. Ya, I untuk lingkaran itu berapa? I dikali PR pangkat 4 per 4 gitu ya.
atau Pi D pangkat 4 per 64 kan ya. Masukin deh nilai V-nya, diameternya 30 mm, di pangkat 4 dibagi 64. Berapa tuh? Yo, suruh bawa kalkulator kan ya? Empat. Kalau di saya nanti dicek ya. Kalau di saya tadi hitung 397 6078,78. Segitu bukan? Sama Bu. Kurang lebih segitu. M-nya sudah ada, Y-nya ada, datanya, I-nya ada. Maka sigma bengkoknya bisa kita langsung hitung. 12 kali 10 pangkat 5 Newton. Milimeter dikali 15 milimeter dibagi 3976,78 milimeter pangkat 4. Ini coret jadi pangkat 2, berarti benar ya Newton per milimeter kuadrat. Dapat berapa? 452 Bu. 452. Besar ya. 707. Nah, dari sini saja sebenarnya saya bisa menyimpulkan bahwa dia tidak aman. Ya, bengkoknya aja udah di 400, sementara tegangan izinnya adalah 150 megapascal atau 150 Newton per milimeter persegi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, mau nanya, kan itu tuh udah tegangan bendingnya udah lebih besar dari batas mulurnya. Ya, izin. Itu udah pasti nggak bisa kan Bu ya? Iya, udah pasti nggak aman. Kalau masuk nanti ke teori kegagalan itu udah pasti nggak akan aman. Oke Bu, makasih Bu. Sebenarnya gitu, tapi balik lagi kita nggak bisa langsung menyimpulkan karena di sini adalah bebannya adalah beban kombinasi kan ya. Dia terjadi ada beberapa bengkok dan juga ada geser gitu ya. Kita harus pastikan lagi ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan penampangnya ya. Ini tadi set ya. Nah, hilang. Malah hilang. Ya. Jadi karena dia pembebanan kombinasi, saya tidak bisa menyimpulkan. Ya, kemarin belajar teori kegagalan. Kalau bebannya kombinasi atau multi aksis, kita harus gunakan teori kegagalan. Ada 4 tadi. Nah, kalau bicaranya teori kegagalan, maka kita harus hitung dulu tegangan utamanya atau prinsipal stresnya. Itu kira-kira berapa. Bagaimana mendefinisikan prinsipal stresnya? Kita harus definisikan dulu semua tegangan yang ada. Nah, dimasukkan ke persamaan prinsipal stresnya. Jadi nggak mau muncul. Ada bening. Coba lagi ya. Kira-kira
Jadi kos dulu. Akhirnya ada yang mau bertanya dulu nggak? Nah, ini ya, kita lanjut ya. Jadi tadi kan penampangnya lingkaran seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan penampang lingkaran itu, ini adalah sumbu X, gitu ya. Ini sumbu Z. Di sini adalah sumbu Y-nya. Ya, gambar yang bawah, ya. Kemudian nilai tadi yang kita hitung, tegangan bengkok itu sebesar 452,707. Menurut kalian terjadinya di mana? Di titik mana? Tadi saya bilang R-nya itu 15 kan ya? Berarti dia terjadinya di luarnya, di radius. Di radiusnya. Nah, di sebelah mana? Apakah di atas begini? Titik 1, titik 2, atau titik 3, atau titik 4? Akibat tadi momen bengkok itu akibat MX ya. X. Kira-kira di mana tuh? 1 dan 2 ya. Jadi nilainya itu ada di 1 dan 2, bedanya kalau di 1 itu tarik ya. Kalau di 2 ini tekan. Ya, untuk sigma B-nya. Sigma B-nya. Ya. Kenapa harus diperhatikan titiknya? Karena mungkin saja dari ketiga gaya dalam ini terjadi nilai maksimumnya tidak di satu titik yang sama. Ya. Contohnya, kita hitung misalnya FZ. Ya, gaya kedua, itu akibat FZ terjadi tegangan geser. Sama dengan V dikali Q dibagi IT. FZ, berarti gayanya pada sumbu Z ya, sumbu Z yang ini. Di manakah terjadi tegangan geser maksimum? Kita lihat lagi ke gambar yang bawah lingkaran tadi. Berapakah tegangan geser di titik 1? 0 kan ya? Di titik 2? 0 juga. Kalau di titik 3? Maksimum. Baru maksimum. Disitulah kita akan hitung nilai ini. Ya. V-nya tadi berarti sama dengan 6.000 Newton. Q-nya itu apa? A dikali Y. Ya, dibagi inersia dibagi T. A-nya mana? A-nya apakah A lingkaran? Nah, setengah lingkaran ya. Kalau masih bingung, baca lagi. Itu ya rumusnya kan. Berarti berapa? Setengah I kali 15 ya. Milimeter kuadrat. Berapa itu? Ya udah hitung belum ya? Ini saya belum hitung. Ya, 15. Berapa? 353,429. 353,429 milimeter
kuadrat. Kita percayakan pada Farid. Atau ada yang mau menyampaikan, ada yang beda nggak? Sama ya. Oke, kalau udah 2 oke lah. Kemudian Q-nya berapa? Y-nya berapa tuh? 3 R per Pi. Ini ya. 4 kali 15 dibagi 3 kali Pi. Berapa itu? 6,366. 37 ya. Yang lainnya? Ada yang beda atau gimana? Sama? Sama, Bu. Nah, oke. Kalau gitu A-nya udah, A-nya udah, Y-nya udah. Kalau T-nya berapa? Diameternya ya. Sama dengan D-nya. I-nya? I lingkaran itu sama ya dengan yang tadi. Berarti sekarang kita bisa masukkan nilainya semua. 6.000 Newton dikali A-nya 353,429 milimeter kuadrat dikali Y-nya 6,37 milimeter bagi I-nya tadi udah dihitung 397,60,78 milimeter pangkat 4. Ini milimeter. Yang aneh enggak? Oh ya, kali T ya, lupa 30 mm. Jadi sekarang satuannya pangkat 2 ya. Makanya kalau saya sih menyarankannya kalian satuannya dihitung. Jadi kalau ada yang kurang, satuannya itu buat ngecek. Dan dihitung sekarang 6.000 dikali 353,429 dikali 6,37 dibagi 39760,78 dikali 30. Berapa tuh? Saya hitung. Kalau kata Ojek 11,32. Ya, sama ya. 11,32 mm kuadrat. Nah, belajar bareng itu buat ngecek hasil kalian. Saya juga ngitung. Nanya ke kalian juga jawabannya berapa. Oh, sama. Berarti oke. Ya, buat verifikasi hasil kerja kalian belajar bareng. Itu tegangan geser maksimum yang terjadi di sini ya. Tadi. Membawa tadi 11,32 Newton per milimeter kuadrat. Nah, sekarang satu lagi tuh. Pakai warnanya beda biar kelihatan. Akibat MY. MY itu adalah tegangan puntir. Sama dengan T dikali C dibagi J. T-nya itu sama dengan MY-nya ya. MY itu adalah 6.000 dikali 300. Kebanyakan. Berarti 18 kali 10 pangkat 5 Newton milimeter. C-nya konsepnya sama seperti momen ya. Jarak terjauhnya. Radius. Ini adalah 15 milimeter. J-nya itu kalau untuk puntir 2 kali, kalau lingkaran 2 kali I. Ya, karena rumusnya adalah pi D pangkat 4 per 32. Berarti 2 kalinya ya. Biar gampang. Hitung aja tadi 39760,78
78 kali 2. 79 ya. 7, 9, 5, 2, 1 mm pangkat 4. Masukkan nilainya. P sama dengan berapa? Torsinya 18 kali 10 pangkat 5 Newton milimeter kali 15 milimeter 79521,55 milimeter pangkat 5. Meternya berapa tuh? 339,5. 339,5. Iya, Bu. Ya. Di manakah terjadi nilai ini? 339,5. Nah, kalau puntir itu terjadinya di setiap titik di lingkarannya ya. Di titik 3 iya, di sini iya, di sini iya, di sini iya. Nah, kalau di atas berarti nanti di sini akan ada OP besarnya 39,5. Kalau di sini ada tau P juga besarnya 339,5 Newton per milimeter kuadrat. Kurang lebih begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi tegangan gesernya tadi adalah 11,32, tegangan puntirnya 339,5, sigma bengkoknya sama dengan berapa bengkoknya? 452,71 ya. Di nomor 1 itu adalah tegangan bengkok dengan tegangan puntir maksimum. Kalau di nomor 3 itu adalah tegangan bengkok ditambah, nomor 3 mah tegangan geser ditambah tegangan puntir maksimum. Itu ya. Kira-kira jadinya paling kritis di mana tuh kalau kita sudah lihat di penampangnya, apakah di titik 1, 2, atau 3, 4? 2, 3, 4. 1, 2, Bu. 2 ya. Saya copy lagi slide-nya. Titik mana? Biar ini bisa dihapus gitu ya. Biar ada tempat nulis lagi. Saya pasang lagi penampangnya. Gambarnya ini tadi. Ini titik 1, ini titik 3 dan titik 4. Ini titik 2. Di titik 1 dan 2 itu terjadi sigma bengkok maksimum dan tegangan puntir maksimum. Di titik 3 dan 4 itu terjadi tegangan puntir maksimum ditambah tegangan geser maksimum. Dimana sigma bengkok maksimum besarnya 452,71. Kalau tegangan puntir maksimum itu 339,5, sementara gesernya itu sama dengan 11,32. Ini MP aja ya biar gampang nulisnya. Ya, kita lihat dari nilainya. Di 1, 2, dan 3, 4. Di sini nilai terbesar 2 ini ya. Bengkok dengan puntir, maka disinilah akan terjadi tegangan paling besar. Ya. Sehingga kalau misalnya patah,
itu akan mulai patahannya di titik 1 atau 2. Ya, bukan di titik 3. Kenapa tegangannya itu lebih besar? Kurang lebih begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi kita nanti akan fokusnya titik 1 atau titik 2 saja. Bedanya apa titik 1 dengan titik 2? Kalau di titik 1 bengkoknya tarik, kalau di titik 2 itu tekan, ya. Oke. Nah, kalau sudah itu, maka saya cukup mendefinisikan tegangan yang terjadi di titik 1 atau 2. Nah, titik 1 misalnya. Titik 1 dia tarik, ya. Tariknya itu berarti ke arah sumbu Y, ya. Sigma Y itu sama dengan 452,71. Kemudian puntirnya itu ke sini. Tahu apa berarti akibat gaya Y bidangnya bidang Y ini ya. Arahnya Z atau adalah sigma Y. ZY-nya sama dengan 339,5 MPa. Ini adalah state of stress-nya. Gitu ya, state of stress-nya. Di titik 1 tegangannya adalah itu. Jadi tidak ada tegangan geser, jangan ditambahkan tegangan gesernya. Oke. Nah, karena dia tegangannya gabungan, ya ini pembebanan gabungan, ada 2 ya, maka kita masukkan ke prinsipal stres dulu. Kenapa? Kita tahu ada teori kegagalan. Teori kegagalan. Kebetulan materialnya di sini ST50 steel, berarti dia ductile. Kalau ductile berarti ada Tresca, ada von Mises. Ya, teori kegagalannya. Kita mau pakai yang mana? Nah, baik Tresca ataupun von Mises. Kalau Tresca itu kan sigma 1 sama dengan sigma Y, gitu ya teorinya. Sigma 2 sama dengan sigma Y kalau apa? Tandanya sama gitu ya. Same sign. Kemudian kalau berbeda, sigma 2, sigma. Itu teori Tresca. Kalau von Mises, akar sigma 1 kuadrat dikurang sigma 1 kali sigma 2 ditambah sigma 2 kuadrat sama dengan sigma Y. Itu ya. Nah, kedua teori ini itu menggunakan sigma 1, sigma 2, di mana sigma 1 dan sigma 2 itu adalah prinsipal stres. Prinsipal stres itu yang mana rumusnya? Sigma 1, sigma 2 sama dengan sigma X ditambah sigma Y bagi 2 plus minus akar sigma X minus sigma Y bagi 2 kuadrat ditambah atau XY kuadrat. Ini kalau bekerja di bidang XY. Nah, kalau ini bidangnya apa? Iya, Z. Ya, ini bukan, ini ZX. Ya. Ya, ininya kita masukkan aja nanti sebagai tau XY-nya. Ya. Prinsipnya sama. Sehingga kita masukkan tadi nilai-nilai yang ada ke sini. Sigma 1 dan 2 itu adalah karena tegangan normalnya hanya satu arah, maka di sini kita cukup masukkan satu nilai saja ya.
452,71 bagi 2 plus minus akar 452,71 bagi 2 kuadrat ditambah 3395 kuadrat. Nah, sigma 1, 2 sama dengan 226 ya, 0,35. Ya. Plus minus akar berapa nih? Sambil dicek ya. Dicek, kita hitung bareng-bareng. Tiga 9,5 kuadrat ditambah enggak kan terjadinya di titik yang berbeda puntir sama geser. Ya, kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, dilihat aja nilai sigma B, sigma puntirnya sama sigma gesernya. Akan lebih signifikan di titik 1 kan ya? Kita cukup kontrol di titik 1, 2 aja. Karena yang di bawah, yang 3, 4 lebih kecil. 166 494,57 gitu ya, sigma 1, 226,35 plus minus 400 kalau di saya, coba dicek ya, 408. Takutnya saya salah hitung. Ditambah 226,35 dikuadratkan tambah dalam kurung 339,5 dikuadratkan, diakarkan. Saya mah benar udah dihitung 2 kali 408. Ada yang beda nggak? Sama Bu. Risma langsung ke tegangan 1 Bu. Boleh, ketegangan 1,39 atau di sini berarti akan minus ya. Minus 408,04 dikurangi 226,35. 181. Sama nggak, Rit? Sama Bu. Sama ya. Barulah nanti dua nilai ini kita masukkan ke teori ini. Kalau pakai Treska, karena dia beda tanda, maka kita pakai sigma 1 kurangi sigma 2 itu dibandingkan sigma yield. Ini kalau sampai mulur. Tapi kalau kita punya safety factor, ini kita ganti dengan tegangan izin. Ya. Ini dibandingkan dengan tegangan izinnya. Ya, jadi nanti sigma 1 dikurangi sigma 2-nya harus lebih kecil dibandingkan tegangan izin. Ya. Berarti 634,39 ditambah 181,69. Harus lebih kecil dari sigma izin. Jelas nanti dia sudah tidak aman ya. Nah, dijumlahkan akan semakin besar lagi ya. Jadi berapa itu di
800 sekian. Ya, 800 sekian, berarti tidak aman. Nah, kalau pakai von Mises, berarti kita masukkan ke yang akar ini. Akar sigma 1 kuadrat minus sigma 1 sigma 2 ditambah sigma 2 kuadrat. Ini berarti tekanan izin. Ya, dengan cara yang sama pasti nanti juga tidak aman, ya. Tidak aman. Karena tegangannya lebih besar, jauh malah ya, dari tegangan izinnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu menanya. Jadi buat yang teori kegagalan itu cuman masukin tegangan 1, tegangan 2-nya, udah aja, Bu? Iya, dibandingkan ke izinnya. Oh. Yang von Mises susah bisa. Ya, tapi nggak bisa bilang cuma ya, karena sigma 1, sigma 2-nya harus cari dulu tegangan apa aja ya kan? Di titik mana? Di situnya suka belibet. Padahal kan pertanyaannya kan cuman cek kekuatan boros gitu kan ya. Nah, itu tadi prosesnya aja berapa slide tuh ya. Lumayan cukup. Ya Bu, banyak itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Iya, di titik paling besar aja, misalnya tegangan bengkoknya mah kecil gitu ya. Ternyata lebih geser karena jaraknya misalnya kalau digeser aja jarak lengannya nih. Jadi kan bengkok itu ketika jarak di sumbuyennya 200 kan ya. Bengkok itu karena di sini kan ya 200. Karena jaraknya cuma di sini nih. Gitu ya. Misalnya 5 atau 10. Jadi nanti momennya akan jauh lebih kecil kan dibandingkan puntirnya ya. Kita lihat nanti tegangan bengkoknya apakah masih lebih besar nggak dibanding tegangan geser. Nah, kalau misalnya lebih besar tegangan geser, maka mungkin kita lihatnya di titik 3 gitu ya. Jadi di titik 3 itu akan kemungkinan terjadi patah lebih dulu. Jadi nanti sepanjang material itu, manakah yang akan mencapai mulur paling awal? Ya di titik 1. Karena tegangannya semakin besar. Mungkin di titik 3 dia belum mulur. Nah, nanti kalau kalian belajar ke analisis kegagalan, hasil patahan itu kita lihat inisial crack-nya kira-kira di mana. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui, oh kayaknya dia bengkok gagal akibat tegangan bengkok, oh enggak kayaknya akibat tegangan puntir atau seperti apa gitu. Ya, karena kalau sudah kita misalnya nomor 1 itu udah mulai terjadi patah. Kalau material udah ada inisial crack-nya, itu nanti dia semakin lemah. Jadi udah nggak nempel lagi gitu ya, penampang yang asalnya bulat kan jadi berkurang. Nah, crack-nya itu akan ada membesar gitu ya, membesar, jadi lebih lemah. Nah, itu kalau sudah belajar ke crack propagation, adanya di S2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya. Itu yang tadi Bu yang tegangan bengkok, jadi arahnya teh ke Y bukan ke Z. Arahnya teh ke Y bukan ke Z. Iya, kalau gayanya mah kan ke arah Z ya. Tapi Ya. momennya mah kita lihat aksisnya kan ya. Oh. Ya, Oh, jadi gaya teh tegangan momen. itu ngikutin momen, Bu. Iya, kalau tegangan kan kita lihat gaya dalamnya kan
Bukan ngikutin momen, kita mendefinisikan dulu gaya dalamnya ada apa aja kan tadi di awal ya. Oh ada Iya, Bu. 3, ada MZ, ada MY, ada MX gitu ya. Kalau bengkok tadi bukan MY ya, ternyata MX. Kalau MY itu menyebabkannya puntir. Kalau FZ menyebabkannya geser. Ya, berarti akan ada 3 buah tegangan. Nah, ketiga buah tegangan ini terjadinya di titik mana? Apakah dia terjadi di satu titik yang sama ya, atau tidak? Ya, tadi kita lihat lagi di setiap titiknya. Titik 1, 2, dan 3, 4 kan beda. 1, 2 itu tegangan bengkok dengan puntir. 3, 4 itu puntir dengan geser. Jadi jangan digabungkan ya ketiga-tiganya. Karena mereka terjadinya di posisi yang berbeda. Nggak bisa ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi. Nah, kalau sudah tidak aman gini, tadi di soalnya ditanyakan, jika tidak aman, berikan saran Anda terhadap rancangan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Berarti kan di sini sudah pasti atau apa sih? Ada kemungkinan dia patah di E ya. Dia patah di E tadi. Kira-kira biar nggak patah di E itu gimana caranya? Apa yang perlu Memperbesar dilakukan? itu diameter. Ya, balik lagi tadi ke kritis ya. Kritis itu ketika tegangannya paling besar. Sehingga kita lakukan kebalikannya. Kalau beban, itu tidak bisa kita ubah lagi biasanya kan ya. Dari fungsinya, dari spesifikasinya. Kalau misalnya masih bisa diubah bebannya, maka kita lakukan. Ya, misalnya dari konstruksi keseluruhan posisinya kita rubah biar nanti gayanya bisa lebih kecil, itu mungkin. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa dirubah karena berkaitan dengan spesifikasi dan fungsinya, maka jangan diubah. Sehingga yang bisa kita lakukan apa? Dimensinya kita perbesar. Misalnya diameternya kita perbesar. Apalagi nah, kita membandingkan tegangan yang terjadi terhadap tegangan izin. Kita bisa perbesar tegangan izinnya. Ya, kalau ternyata tegangan terjadinya lebih besar, solusi kedua mungkin kita bisa ganti dari tegangan izinnya kita besar. Bagaimana menentukan tegangan izinnya biar lebih besar? Tegangan izin itu adalah sigma yield dibagi SF. Berarti sigma yieldnya kita perbesar. Gimana cara memperbesar sigma yieldnya? Kita ganti materialnya. Kira-kira yang cocok apa? Gitu ya. Kalau ini tegangannya sudah sangat besar, 800 megapascal itu ya udah baja yang buat dipakai tool steel itu ya, itu tool steel aja udah di 600 Newton per milimeter persegi. Itu aja udah mahal materialnya gitu ya. Jadi kalau mau kita lakukan 2 ya, dimensinya diperbesar, materialnya diperbaiki. Tapi kalau misalnya bisa cukup diperbesar dengan material yang sama, mungkin cukup diperbesar saja. Kalau material itu semakin bagus, wah itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan kita memperbesar diameter. Ada yang mau ditanyakan lagi? Begitu ya, nanti cara yang sama dilakukan untuk di titik D. Yang titik D itu penampangnya nanti lebih besar kan ya, tapi momennya juga lebih besar. Kita cek dengan cara yang sama, apakah masih aman atau tidak. Kurang lebih begitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Kalau itu, iya, harus dua-duanya. Kalian cek kemungkinan di mana. Ya, harus dua-duanya. Nanti kalau di TA gitu ya, bentuknya sudah aneh-aneh, kemungkinan patahnya beda ya. Kalian harus cek di mana kira-kira patahnya. Dua-duanya harus gitu. Nah, kalau pakai software CAE itu kita bisa di awal running dulu gitu ya untuk ngecek kira-kira mana yang lebih besar, lebih kritis di mana gitu ya. Nanti kita bisa hitung di
titik tertentu di situ saja. Biasanya kalau udah simulasi pakai CAE itu ya harus betul-betul paham juga kita dari konsep kekuatan bahannya. Karena rata-rata mahasiswa itu ketika sudah TA hanya cukup kasih kondisi batas, kasih gaya, udah aja. Ketika dicek harusnya ada yang aneh gitu, datanya tidak masuk akal, tapi tidak bisa menyampaikan kenapa datanya seperti itu. Ya dasarnya dari materi ini, kurang lebih begitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, buat saya sepertinya cukup ya. Kalian bisa hitung sendiri yang titik D secara mandiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan. Ini mau di screenshot dulu, sok boleh screenshot dulu dari mana? Sini aja lah. Mana sini? Screenshot dulu boleh. Udah? Atau di foto boleh. Ini. Udah? Udah, Bu. Ini masih sama kayak yang tadi ya. Ini berarti. Udah, Bu. Terakhir ini. Udah, Bu. Mantap, Bu. Oke deh kalau gitu. Ya, jadi kisi-kisinya sudah saya berikan. Berarti nanti ujiannya 100 semua lah ya. Contohnya dikasih lagi tadi. Tidak juga beda, Bu, sama contoh. Ya, begitulah. Kan nanti juga kalau soalnya sama yang ini, tapi gayanya dikasih miring dikit, jadi beda kan kasusnya ya. Iya, Bu. Dah, begitu aja. Ini kisi-kisinya, nanti ujiannya seperti biasa tutup buku. Ya, tapi boleh buka catatan dan boleh buka tabel. Catatannya nggak boleh buku tulis, tapi kertas A4. Berapa lembar? Selembar aja lah ya, bolak-balik ya. Sama boleh bawa tabel material, tabel inersia, tabel apa lagi kira-kira itu? Tabel luas, boleh kalau yang nggak apa luas. Mencari luas, terus tabel apa lagi ya? Kayaknya itu aja, material sama tabel inersia. Dari situ cukup, nggak ada lagi. Dibikin catatan aja ya, rumus-rumus dari kisi-kisi ini kira-kira butuh apa, ya kalian tulis rumusnya. Saya rasa juga hari ini udah saya sebutkan semua rumusnya. Ya, paling inersianya kan, kalau bentuk penampangnya beda-beda, bukan bulat, berarti nanti inersianya berubah. Buat tabel aja. Cukup ya di pertemuan hari ini. Kalau buat saya sih segitu. Kalau nggak ada pertanyaan dari Bu, tidak ada tambahan. kalau buat tabel material yang gitu boleh banyak gitu kalau ada. Boleh, mau banyak referensi, mau cari dari mana, mau dari buku yang D3, mau dari buku Hibler, mau dari buku berbagai macam, boleh. Ya, Bu, masih. Ada lagi? Dayan, mana Dayan? Dayan nggak ada. Dayan, ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Egi mana Egi? Egi mana Gi? Egi nggak ada. Mana Gi?
Ya, intinya sih buat saya kalian sudah mahasiswa harusnya sudah punya kesadaran dan tanggung jawab sendiri ya untuk belajar. Jadi mau tidur kek, mau apa kek, bolehlah, yang penting UASnya bisa gitu ya. Lagi mungkin kalau yang di semester kemarin ada yang statusnya percobaan, itu mohon diperhatikan juga ya kalau misalnya dianggap mata kuliah ini paling sulit di semester ini. Tapi kalau menurut kalian tidak sulit ya nggak masalah. Ya kebetulan kalau semester ini hanya 2 SKS ya. Kalau semester kemarin 4 SKS. Mungkin begitu. Jangan lupa laporan praktikumnya. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar sesi ini boleh langsung tanya ke saya, tapi kayaknya untuk sementara saya tidak menerima pertanyaan via WhatsApp ya. Kalau mau tanya datang langsung ke ruangan aja. Kalau sayanya ada waktu insya Allah saya jawab.